Alasan karyawati distro tak jadi tersangka pembunuhan pegawai koperasi. Perempuan berinisial P yang merupakan karyawati distro milik Anthony otak pelaku pembunuhan pegawai koperasi yang jasadnya dicor kini berstatus saksi. Meski P berperan sebagai orang yang membeli semen bahkan membersihkan darah sisa pembunuhan atas perintah Anthony, namun P tidak ditetapkan sebagai tersangka. P berstatus saksi mahkota atau saksi kunci dalam kasus pembunuhan ini. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan, P berstatus saksi dikarenakan perempuan tersebut sama sekali tidak mengetahui dan hanya disuruh membeli semen serta membersihkan darah bekas pembunuhan. Karena ketidaktahuan tentang peristiwa pembunuhan itulah P hanya dijadikan sebagai saksi. Setelah peristiwa itu terjadi P disuruh membeli semen dan rokok oleh tersangka Anthony. Setelah membeli material dia disuruh pulang oleh Anthony. Jadi bukan melindungi, memang perannya tidak ada, hanya selaku karyawan. Katanya dalam rilis tersangka yang digelar di Polrestabes Palembang, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Alasan itulah yang menjadikan polisi tak menetapkan status tersangka terhadap P. Jadi dia hanya disuruh tunggu di luar dan membeli semen tanpa mengetahui apapun yang terjadi di dalam. Kemudian P juga disuruh membersihkan bercak-bercak darah di lantai. Setelah itu ia disuruh Anthony pulang ke kampung halamannya daripada terlibat, tutur Haryo. Setelah kejadian, P juga langsung dipecat dan diminta pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Empat Lawang. Dia kemudian diamankan unit 2 Jatanras Polda Sumsel di Desa Muara Pinang, Kecamatan Empat Lawang. Status P yang merupakan karyawan Anthony yang statusnya adalah saksi mahkota. Keterangannya diperlukan untuk menyesuaikan alur cerita peristiwa tersebut, ujar Haryo. Sedangkan untuk motor korban Anton dijual oleh tersangka Pongki ke Empat Lawang, tepatnya di kawasan Lintang Kanan. Motor dijual tersangka Pongki ke Empat Lawang seharga 8,9 juta rupiah. Dan dijadikan sebagai ongkos dalam pelariannya ke Batam, katanya. Gegara utang 5 rupiah juta, utang 5 juta rupiah berbunga hingga 24 juta rupiah. Menjadi motif pembunuhan pegawai koperasi bernama Anton Eka Saputra oleh bos distro anti mahal bernama Anton di Palembang. Diketahui karena sakit hati dan kecewa karena bunga yang begitu besar, membuat Anthony tega membunuh Anton dan jasadnya dicor di belakang distro. Peristiwa ini terjadi di kawasan Maskrebet, Sukarami, Palembang akhirnya terungkap. Motif pembunuhan ini terungkap setelah para pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dihadirkan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan jika kasus ini merupakan pembunuhan berencana. Diketahui, dari kasus ini 2 orang sudah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka, yakni Anthony, 34, sebagai pelaku utama, dan Pongki Saputra, 24, sebagai orang yang membantu pembunuhan. Sementara Kelvin alias Kevin kini masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Kevin diketahui merupakan keponakan dari istri Anthony. Istrinya masih dicari, karena istrinya juga pergi dari rumah. Keterangan istrinya juga sangat diperlukan dalam kasus ini, kata Haryo. Sementara itu, Haryo juga mengungkap, motif pembunuhan ini berlatar belakang karena sakit hati Anthony kepada korban. Karena masalah utang. Diketahui, karena utang sebesar 5 juta rupiah dan kini membengkak hingga 24 rupiah juta. Utang 5 juta rupiah. Singkat cerita membengkak hingga 24 juta rupiah. Proses bungan itu yang akhirnya timbul kekecewaan. Pada akhirnya jadi perdebatan dan berujung pemukulan serta pembunuhan, katanya. Awal kasus terungkap setelah sebelumnya. Seorang pegawai koperasi di Palembang yang dilaporkan hilang saat menagih utang ternyata tewas dibunuh nasabahnya. Pembunuhan ini terungkap setelah Polsek Sukarami Palembang menerima laporan orang hilang atas nama Anton Eka Saputra, 25 tahun, seorang pegawai koperasi dan sempat pamit pergi menagih ke nasabah. Haryo mengakui, awalnya kasus ini diselidiki secara masif karena polisi menduga korban akan kembali lagi setelah menyelesaikan urusannya. Namun di tengah proses penyelidikan, polisi menemukan kejanggalan terkait hilangnya korban saat menagih utang ke nasabah. Sebab saat didatangi polisi, ruko yang dilaporkan menjadi tempat terakhir korban menagih utang kini sudah kosong ditinggal seluruh penghuninya. Peristiwa ini dialami Anton Eka Saputra,
25 tahun. Seorang pekerja koperasi di Palembang yang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu tanggal 8 Juni tahun 2024. Tragisnya, Anton ditemukan terkubur dan tanahnya dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Dahlan Blok D2 Maskarebet, Sukarami, Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di perumahan Maskarebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan tim identifikasi Satreskrim Polrestabes Palembang bersama tim forensik RS Bayangkara M. Hasan Palembang masih melakukan evakuasi terhadap jenazah korban yang dikubur di belakang ruko distro di perumahan Maskarebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Korban merupakan karyawan koperasi yang dilaporkan hilang saat pamit dari rumah untuk melakukan penagihan terhadap debitur pada tanggal 8 Juni tahun 2024 lalu. Karena tak kunjung pulang ke rumah, pihak keluarga membuat laporan polisi, kata Haryo kepada wartawan ditemui di TKP. Bos distro ditangkap di Padang. Antoni berhasil ditangkap di Padang, Sumatera Barat, pada Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024, malam. Keberadaan Antoni akhirnya berhasil diketahui oleh petugas gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Alhasil, Antoni pelaku pembunuhan atas korban Anton Eka Putra yang mayatnya dicor menggunakan semen, berhasil diringkus petugas gabungan di Kota Padang. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim. Pelaku utama pembunuhan di Maskarebet Antonila ketangkep di Padang semalam. Hari ini dibawa ke Palembang, ungkap Haryo kepada sripoku.com. Sabtu, tanggal 29 Juni tahun 2024, siang. Adapun alasan Antoni kabur ke Padang karena berniat ingin mencari aman dan bersembunyi di tempat kakak sepupunya. Satu tersangka masih buron. Kelvin alias Kevin menjadi satu-satunya tersangka yang masih buron atas kasus pembunuhan berencana terhadap pegawai koperasi di Palembang yang mayatnya dicor. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan, Kelvin adalah adik ipar dari tersangka utama yakni Antoni pemilik distro sekaligus debitur korban. Tersangka Kelvin yang juga adik ipar dari tersangka utama masih kami buru keberadaannya, kata Haryo dalam rilis tersangka di Polrestabes Palembang, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Sebelumnya, polisi sudah berhasil menangkap 2 dari 3 tersangka kasus pembunuhan terhadap pegawai koperasi di Palembang bernama Anton Eka Putra, 25 tahun. Antoni, 34 tahun, adalah aktor intelektual alias otak pembunuhan dalam kasus ini. Dia adalah pemilik distro anti mahal yang berhutang ke koperasi tempat korban bekerja. Antoni kemudian menghubungi tersangka Kelvin, buron, yang merupakan keponakan istrinya untuk membantunya menghabisi nyawa korban. Mendengar ajakan tersebut, tersangka Kelvin lalu mengajak tersangka Pongki, 24 tahun, temannya untuk ikut membantu tindak pembunuhan tersebut. Tersangka Pongki lebih dulu ditangkap di Batam. Dari keterangannya kita juga berhasil menangkap otak utama yakni tersangka Antoni di Padang. Sedangkan Kelvin masih kita cari, ujarnya. Selain sudah menangkap Antoni dan Pongki, polisi juga mengamankan seorang wanita berinisial PT yang merupakan pegawai di distro milik Antoni. Saksi PT ini adalah saksi mahkota dalam tindak pidana ini. PT adalah orang yang mendasari bukti-bukti yang ada sehingga bisa kita telusuri peran dari masing-masing pihak, ujarnya. Haryo juga mengungkap motif dari kasus pembunuhan ini yang bermula dari sakit hati tersangka akibat utangnya yang membengkak di perusahaan koperasi tempat korban bekerja. Utangnya tersangka sebesar 5 juta rupiah, namun membengkak dengan bunga menjadi 24 juta rupiah, ujarnya.